Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafel Arif. Saya berasal dari Teknik Komputer dari Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pada materi struktur sistem operasi, di mana komponen sistem operasi sendiri terdiri dari beberapa komponen, antara lain manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem I/O, manajemen penyimpan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem komputer interpreter. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu manajemen proses. Manajemen proses merupakan program yang sedang dieksekusi, yaitu sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti CPU, memori file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses berikut, yaitu A. Pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. B. Menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. C. Menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Kemudian memori adalah perangkat penyimpan volatile. Isi memori akan hilang apabila terjadi kegagalan sistem. Manajemen memori utama bersifat sementara, yaitu sama seperti halnya dengan RAM. Ruang penyimpanan sementara. Jika terjadi kerusakan pada sistem, maka tidak akan tersave atau progresnya akan hilang. Seperti itulah. Kemudian manajemen file adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Biasanya file berupa program, baik dalam bentuk source maupun objek dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file sebagai berikut. A. Pembuatan dan penghapusan file. B. Pembuatan dan penghapusan directory. C. Primitif yang mendukung untuk memanipulasi file dan directory. D. Pemetaan file ke memori sekunder. Dan E. Backup file ke media penyimpanan yang stabil. Kemudian manajemen I/O. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem I/O sebagai berikut. A. Sistem buffer caching. B. Antarmuka device driver secara umum. C. Driver untuk device hardware tertentu. Kemudian manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama atau primary storage bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpan sekunder atau secondary storage untuk backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk penyimpanan online, baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut. A. Pengaturan ruang bebas. B. Alokasi penyimpanan. Dan C. Penjadwalan disk. Kemudian kita masuk pada sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau cek bersama-sama. Setiap prosesor mempunyai lokal memori sendiri. Prosesor pada sistem dihubungkan melalui jaringan komunikasi.
Komunikasi dilakukan dengan menggunakan protokol. Sistem terdistribusi memungkinkan user untuk mengakses sumber daya resource yang beragam. Dengan mengakses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan dalam A. Meningkatkan kecepatan komputasi, B. Meningkatkan ketersediaan data, C. Meningkatkan kehandalan sistem. Jadi sistem jaringan ini setiap prosesor menggunakan clock yang bersamaan dan setiap prosesor memiliki ruang penyimpanan atau lokal memori tersendiri. Dan prosesor tersebut akan saling berhubungan ketika dihubungkan pada internet atau jaringan dengan menggunakan suatu protokol. Kita masuk pada sistem proteksi. Proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses atau user pada sistem maupun resource dari user. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi 1. Membedakan antara penggunaan yang sah dan tidak sah. 2. Menentukan kontrol yang terganggu. 3. Menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Kemudian kita masuk pada sistem command interpreter. Beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk 1. Manajemen dan pembuatan proses. 2. Penanganan I/O. 3. Manajemen penyimpan sekunder. 4. Manajemen memori utama. 5. Akses sistem file. 6. Proteksi, dan terakhir yaitu jaringan. Program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter atau shell pada Unix. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya. I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, mengakses sistem file, proteksi, jaringan. Program yang membaca menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter atau shell pada Unix. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengakses pernyataan perintah berikutnya. Bab 2, struktur sistem operasi. 2,2 Layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan pemrograman dengan mudah. A. Eksekusi program. Sistem harus dapat melakukan program ke memori dan menjalankannya. Program tersebut harus dapat mengakhiri eksekusinya dalam bentuk normal atau abnormal, atau bisa disebut indikasi error. B. Operasi I/O. Pada saat running program, kemungkinan dibutuhkan I/O, mungkin berupa file atau peralatan I/O. Agar efisien dan aman, maka user tidak boleh mengontrol I/O secara langsung. Pengontrolan dilakukan oleh sistem operasi. C. Manipulasi sistem file. Kapabilitas program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. D. Komunikasi. Komunikasi dibutuhkan jika beberapa proses sedang dieksekusi. Saling tukar-menukar informasi. Penukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam satu komputer atau dalam komputer yang berbeda melalui sistem jaringan. Komunikasi dilakukan dengan cara berbagi memori atau bisa disebut shared memory, atau dengan cara mengirimkan pesan atau bisa disebut message passing. Mendeteksi kesalahan. Sistem harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendeteksi error pada CPU dan memori, perangkat I/O, atau pada user program. Beberapa tambahan yang ada tidak untuk membantu user, tetapi lebih digunakan untuk menjamin sistem yang efisien, yaitu mengalokasikan sumber daya atau bisa disebut resource. Sistem harus dapat mengalokasikan resource untuk banyak user atau banyak job yang dijalankan dalam waktu yang sama. Akuntansi. Sistem membuat catatan daftar beberapa resource yang digunakan user
dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik akumulasi penggunaan resource. Proteksi. Sistem operasi harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik.